Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mujarabianti dengan NIM 2021 050 101 145. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasional Perbankan yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Mujibur Rahman, di Classroom. Kami diberikan 3 soal dan diinstruksikan harus mengupload video ini di YouTube. Karena ini adalah sebuah video YouTube, maka saya meminta ketersediaan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan definisi dari akad wakalah, hawala, sarf, kard, kafala, dan ran, serta berikan contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Nah, contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau LC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri atau LC ekspor. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Yang kedua ada hawalah. Hawalah merupakan akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pertama, pihak yang berutang, muhil atau madin, pihak kedua, pihak yang memberi utang atau muhal atau dain, dan yang ketiga, pihak yang menerima pemindahan atau muhal alai. Nah, contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Yang ketiga ada syarf, adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah adalah perdagangan foreign exchange atau transaksi spot di mana penjual dan pembeli bertemu langsung sehingga akadnya bisa dilakukan saat itu juga. Alhasil tidak ada perbedaan harga pada saat ijab kabul dengan harga setelah ijab kabul. Karena tidak ada perbedaan maka berlaku ilat atau kemakluman harga sehingga boleh atau sah dilakukan dalam bank syariah. Selanjutnya ada kard. Kard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah dapat berupa Al-Qard Al-Hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana badan amal, zakat, infak, dan sedekah. Yang selanjutnya ada kafalah. Kafalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Contoh aplikasinya pada produk jasa perbankan syariah adalah penerbitan garansi bank. Selanjutnya ada ran. Ran adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dalam produk jasa perbankan syariah berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atas suatu pembiayaan atau penjaminan. Kita masuk pada soal yang kedua. Di sini jelaskan definisi dari produk penghimpun dana bank syariah, yaitu giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah.
Giro syariah. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Selanjutnya, deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah, pemilik dana atau sahibul mal dengan bank atau mudarrib dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis produk tabungan yang menerapkan syariat Islam di dalamnya, di mana sistem syariah tidak menerapkan pemberian bunga kepada nasabahnya, melainkan pembagian hasil atau disebut dengan nisbah. Sekarang kita masuk di soal yang terakhir, yaitu soal ketiga. Nah, di sini diminta sebutkan dan jelaskan perbedaan dari produk jasa seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada perbedaannya, maka kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari produk jasa seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah uang atau dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan atau pembayar atau tertarik berada di tempat lain, atau dalam atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Clearing terjadi antara dua bank berbeda yang lokasinya sama kota. Sistem Bank Indonesia adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Volume transaksi RTGS agregat adalah jumlah transaksi yang diproses dalam sistem BI RTGS pada periode waktu tertentu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dari masing-masing produk jasanya, sekarang kita masuk pada perbedaan dari transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Yang pertama, transfer. Waktu tiba, uang sangat cepat, dapat mengirim ke berbagai bank sekaligus. Nasabah tinggal ke salah satu bank, maka transaksi akan dilayani. Yang ketiga, biaya pengiriman lebih murah. Yang keempat, transfer juga bisa dilakukan lewat banking. Nah, kalau inkaso, warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar daerah atau luar negeri. Inkaso dan warkat hampir sama, yang membedakan itu warkat-warkatnya seperti cek, biliet giro, wasel, kwitansi, dividen, surat askep, kupon, money order, dan surat berharga. Nah, kalau clearing, waktu penagihannya itu lebih cepat, terutama untuk warkat dalam jumlah banyak. Nah, warkat-warkatnya hanya berasal dari kota yang sama. Terus warkat yang ada dalam clearing hanya berupa biliet giro, wasel bank, surat bukti penerimaan, transfer dari luar kota, lalu lintas giral atau nota kredit. Nah, kalau sistem Bank Indonesia digunakan untuk proses transaksi yang termasuk high value payment sistem dan bersifat segera. Yang kedua, pada proses pembayarannya menggunakan BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Dan yang terakhir, BI RTGS hanya melayani transaksi transfer kredit.
Nah guys, karena presentasi saya sudah selesai, ini ada sedikit quotes yang mungkin sekiranya bermanfaat buat teman-teman yang lagi malas belajar dan dijadiin motivasi ya guys. So, thank you. See you next video. Bye.